Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Harawati, mengajar di SMK Negeri 8, SMK Pemadanan Pusat Keunggulan, di mana sekolah ini memiliki visi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, kompetitif, dan wawasan lingkungan, serta misinya pertama menanamkan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, menanamkan budaya Minangkabau dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kemudian, SMK juga melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selain itu juga menyiapkan agar peserta didik mampu berwirausaha dan bersaing untuk memasuki lapangan kerja yang relevan sesuai dengan kompetisi keahliannya. Berikutnya, juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan model, metode, dan teknik yang lebih bervariasi. Selain sebagai sarana praktek dengan standar dunia usaha dan dunia industri. Juga, SMK 8 dapat membina hubungan dengan dunia usaha dari industri dalam pelajaran praktek kerja, yaitunya praktek kerja lapangan, teaching factory, and magang guru. Saya mengajar di SMK Negeri 8 Padang dengan mata pelajaran seni budaya. Di SMK 8 Padang ini memiliki 7 jurusan, yakni yang pertama teknik komputer jaringan, yang kedua teknik kendaraan ringan, yang ketiga tata busana, keempat seni kriya batik tekstil, kelima seni kriya batik keramik, yang keenam kriya logam, dan yang ketujuh adalah seni kriya kayu. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar tentang merekam pengalaman, proses kreatif, dan referensi karyanya dalam jurnal visual seni rupa. Baiklah, kompetensi awal yang ada pada modul saya ini, siswa akan mempelajari tentang konsep, tujuan, teknik, dokumentasi, proses berkarya, seni rupa dalam bentuk jurnal visual untuk mengukur kompetensi yang dilakukan melalui penilaian diri, yaitu self-assessment. Profil Pancasila yang ada pada modul saya ini, yang pertama yaitu menelaah semua materi, harapannya siswa dapat mengasah kemampuan bernalar kritis, mampu melihat segala sesuatu hal dari berbagai perspektif, dan terbuka terhadap pembuktian baru. Berikut, pelajar juga diharapkan mampu menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan gagasan atau ide yang orisinil, di mana gagasan ini terbentuk dari yang paling sederhana, seperti ekspresi pikiran dan perasaan, sampai dengan gagasan yang kompleks. Ketiga, perkembangan gagasan ini erat kaitannya dengan perasaan dan emosi, serta pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan oleh pelajar atau siswa tersebut, sehingga menjadi pembelajaran yang sepanjang hayat. Model pembelajaran yang saya jelaskan di sini yaitu tentang blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan project based learning atau PBL, yang mana
Model pembelajaran ini terintegrasi dan berdiferensiasi berbasis sosial, emosional, learning style. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan konsep dokumentasi jurnal visual. Yang kedua, menguraikan tujuan dokumentasi berkarya dalam jurnal visual. Yang ketiga, memilih teknik dokumentasi yang dibutuhkan dalam mendokumentasikan karya seni rupa dengan tepat. Mendokumentasikan proses produksi berkarya menggunakan kosakata seni rupa yang sesuai. Pemahaman bermakna di mana siswa atau peserta didik merekam pengalaman, kemudian juga proses kreatif dan referensi karyanya dalam jurnal dan portofolio untuk dipresentasikannya. Nah, adapun pertanyaan pematik yang saya berikan pada modul saya kali ini, yang pertama yaitu, apa yang siswa ketahui tentang arti dokumentasi? Lalu, dalam proses membuat karya seni, apa arti kata dokumentasi? Dan apakah menurut siswa sama atau berbeda dari kata dokumentasi tersebut? Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan pematik ketika awal pembelajaran berlangsung. Tujuan pertanyaan pematik ini, saya akan bisa lebih menekankan peserta didik agar bisa memicu pikiran, merangsang pertimbangan, dan mengaktifkan pemikiran kritis peserta didik sebelum materi pelajaran utama saya terapkan di kelas tersebut. Di mana pertanyaan pematik ini juga bisa bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik dan mempersiapkan peserta didik untuk mendalami informasi lebih lanjut dari materi yang saya sajikan pada modul saya ini. Konsep dokumentasi dan jurnal visual ini, pada dasarnya, dokumentasi dalam seni rupa adalah sebuah proses kegiatan merekam dan menyimpan dokumentasi berupa sketsa, tulisan, foto, rekaman, dan lain-lain, di mana karya seni rupa dalam bentuk kegiatan mencatat, menggambar, memotret, membuat video, dan lain-lainnya itu dimulai dari proses pencarian ide, konsep berkarya, pencarian berkarya, atau perencanaan berkarya, hasil berkarya, dan evaluasi berkarya. Untuk mendapatkan jurnal visual yang baik, maka mereka harus ditunjang dengan referensi yang relevan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya jurnal visual itu merupakan kumpulan dokumentasi dari proses berkarya yang lengkap dan berurutan sesuai dengan waktu berprosesnya. Di mana pada modul saya ini tujuan untuk mendokumentasikan karya seni rupa ada 5. Yang pertama, siswa dapat mengeksplorasi kemampuan untuk menyampaikan ide, pemikiran dalam bentuk visual. Yang kedua, juga dapat melatih kepekaan dan kemampuan reflektif terhadap perkembangan diri dan kondisi sekitar. Yang ketiga, menyimpan data lengkap, proses pengerjaan, dan hasil karya, baik itu berupa catatan ide, hasil eksperimen, dan konsep, sketsa, foto, proses berkarya, foto hasil karya, dan lain-lain.
Yang keempat, tujuan dari mendokumentasikan karya seni rupa juga dijadikan sebagai sarana untuk mengingat proses berkarya agar bisa dievaluasi setelah selesai dikerjakan. Dan yang kelima yaitu menjadi acuan saat ingin membuat karya kembali di kemudian hari. Nah, maksudnya di sini setelah siswa mendokumentasikan hasil karya dokumentasi tersebut, nah kita juga bisa pada saat atau fase berikutnya dijadikan sebagai acuan ketika untuk membuat pada karya dokumentasi di tugas berikutnya. Nah, itulah maksudnya. Teknik dokumentasi karya seni rupa sejalan dengan definisi dan tujuan dokumentasi karya seni rupa di atas, maka teknik dokumentasi karya seni rupa terdiri dari kegiatan berikut ini. Yang pertama, yaitu mencatat. Adapun mencatat yang kita maksudkan di sini adalah kegiatan mencatat merupakan salah satu kegiatan merekam data secara manual dengan menuliskan apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Yang kedua yaitu menggambar. Nah, menggambar hal-hal yang dilihat, didengar, dan dijalani. Nah, di sini ada gambar dua, contoh halaman jurnal visual berupa gambar Eurodio Indonesia Ariel Marsha Luana pada tahun 2020. Pada gambar 3 dapat dilihat ini adalah sebuah contoh halaman jurnal visual berupa kolase Eurodio Indonesia Reza dari Amalia 2020. Berikut, setelah kita menyiapkan, langkah berikutnya adalah kita akan menggunting dan menempel kolase dengan menggunakan potongan-potongan kertas atau bahan lain yang dapat digunting dan ditempel di buku jurnal. Potongan-potongan tersebut adalah kertas atau bahan-bahan yang bisa menjelaskan hal-hal yang ingin diceritakan tentang proses pengerjaan karya, seperti potongan gambar dari majalah yang dirasa menarik dan dapat ditempel pada jurnal tersebut. Langkah berikutnya adalah kita akan memotret. Memotret objek atau kejadian-kejadian menarik yang diperlukan selama proses berkarya. Misalnya, memotret saat melakukan percobaan berkarya, dan lain-lain. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita merekam suara atau video. Merekam suara atau gambar pemikiran atau kejadian yang dianggap penting dalam proses pembuatan karya. Ragam dan bentuk informasi dari untuk dokumentasi ini alhamdulillah 0%. 0%. Iya. Jurnal visual digital, jurnal visual yang menggunakan ruang digital untuk membuat dan menyimpan dokumentasi seperti blog, website, Google Drive, dan lain-lain. Di sini dapat disajikan bentuk gambar 5. Contoh jurnal visual digital Eurodio Indonesia Kalista Syabira pada tahun 2020. Setelah menyajikan beberapa contoh gambar tadi, maka siswa
diberikan lembar kerja peserta didik, di mana tujuan pembelajaran siswa memiliki keterampilan dalam mempraktekkan teknik dokumentasi berkarya. Dengan langkah-langkah pertama, itu pada tahap persiapan, siswa diajak untuk mencoba teknik dokumentasi dengan jurnal visual fisik menggunakan teknik mencatat dan menggambar. Untuk melakukan kegiatan praktek ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, seperti buku atau kertas kosong yang dapat digunakan untuk mendokumentasikannya, beragam alat tulis dan gambar yang dimiliki. Sebelum praktek, siswa diajak berdiskusi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses mendokumentasi. Sebagai berikut, pilih dan siapkan tempat untuk mendokumentasi seperti buku dan jurnal. Langkah berikutnya, mendokumentasikan apapun yang menarik perhatian. Gunakan warna tertentu untuk membedakan tulisan dan gambar. Untuk tulisan, disarankan menggunakan warna gelap. Beri judul di setiap bagian dari cerita di jurnal tersebut. Jangan takut membuat gambar dan tulisan yang dibebaskan diri untuk menulis atau menggambar apapun. Yang kedua yaitu pada tahap pelaksanaan. Setelah melakukan tahapan persiapan, selanjutnya para siswa diberikan instruksi sebagai berikut. Siswa diminta untuk menyampaikan pemikirannya tentang kondisi sekolah. Untuk itu, siswa diminta melakukan pengamatan di satu lokasi di sekolah yang menarik untuknya, seperti apakah itu di kantin, halaman belakang sekolah, dan lain-lain. Maka siswa diminta untuk memilih satu lokasi di luar kelas mereka yang dianggap menarik. Kemudian mereka diminta untuk berada di tempat tersebut selama 30 menit. Siswa diminta untuk mengamati hal-hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, hal-hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan, kemudian mereka mendokumentasikannya di buku atau di kertas yang sudah disiapkan dengan metode mencatat dan menggambar. Setelah selesai, siswa diminta untuk menceritakan hasil pengamatannya berdasarkan dokumentasi jurnal yang telah mereka. Jadi, merekam pengalaman dan proses kreatif dalam jurnal pada dasarnya dapat diambil kesimpulan bahwasannya membuat sebuah karya seni rupa yang memiliki nilai estetis membutuhkan pengalaman dan kreativitas dari pencipta seni. Seorang seniman harus kreatif dalam menciptakan ragam seni yang menarik dengan berbagai teknik dan bahan yang ada. Pembuatan karya seni rupa, baik seni murni maupun seni terapan, harus memperhatikan kaidah seni rupa. Kaidah tersebut meliputi unsur prinsip seni rupa. Penataan unsur seni rupa menggunakan prinsip seni yang ada dapat menghasilkan komposisi desain yang menarik. Nah, dalam berkarya seni, setiap seniman memiliki perbedaan dalam proses menciptakan atau menciptakan karyanya sendiri. Di mana proses kreatif ini
dilakukan berdasarkan pengalaman yang dialami oleh seniman tersebut. Nah, setiap karya yang dibuat dapat berupa hasil rekaman atau dokumentasi dari seniman, di mana karyanya ini diaplikasikan dalam bentuk karya seni. Dalam hal ini, seniman dapat menciptakan karya seni yang mengandung nilai intrinsik dan ekstrinsik melalui karya kreatif yang telah mereka ciptakan. Kemudian, konsep dokumentasi karya seni rupa. Nah, dokumentasi yang berarti pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Pengertian lain juga, dokumentasi ini merupakan informasi fotografis atau naskah yang menguraikan satu karya seni atau gambaran tentang sesuatu yang merekam karakteristik seni yang mengkonsentrasi diri untuk berkarakteristik fisik dan penempatannya di dalam konteks seperti rekaman karya seni rupa. Dokumentasi karya seni rupa adalah sebuah proses kegiatan merekam dan menyimpan dokumentasi karya seni rupa dalam bentuk kegiatan mencatat, menggambar, memotret, membuat video, mulai dari proses pencarian ide, konsep, perencanaan, hasil, dan evaluasi. Untuk dapat membuat jurnal ini harus ditunjang dengan beberapa referensi yang relevan. Nah, dengan konsep mendokumentasi karya seni rupa, kita dapat mengeksplor kemampuan untuk menyampaikan ide dan pemikiran dalam bentuk visual. Kemudian, dapat melatih kepekaan atau merefleksikan perkembangan diri dan lingkungan sekitar. Kemudian juga, dokumentasi ini juga menyimpan data lengkap mengenai proses pengerjaan karya, mulai dari konsep hingga produk jadi atau wujud dari karya seni itu sendiri. Melakukan evaluasi karya seni dapat memperbaiki pembuatan karya selanjutnya. Nah, juga berfungsi sebagai menjadi acuan pada saat akan membuat karya di tahap berikutnya. Teknik dokumentasi ini adalah suatu kegiatan untuk merekam data secara manual dengan menuliskan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Nah, di dalam menggambar, ketika mendokumentasikan, kita disuruh untuk membuat gambar. Kita lihat dari hal apa yang kita lihat, kita dengar, kemudian kita jalani, dan kita tempelkan pada buku jurnal tersebut. Nah, potongan-potongan tersebut adalah kertas atau bahan-bahan yang bisa menjelaskan hal-hal yang ingin diberitahukan tentang proses pengerjaan karya yang akan kita berikan kepada peserta didik kita nantinya. Nah, setelah kita menggambar, kemudian yang kita lakukan adalah kita memotret atau memfoto dari objek atau kejadian yang menurut siswa tersebut menarik, yang diperlukan atau yang kita butuhkan ketika tugas yang diminta pada LK ini. Nah, setelah kita potret, tentunya kita akan merekam. Nah, merekam suara atau gambar merupakan hal yang terakhir dari teknik yang kita kerjakan. Mengapa? Karena dengan merekam suara atau gambar atau kejadian yang dianggap penting dalam pembuatan karya merupakan bukti yang nyata dari seksi dari dokumentasi yang kita siapkan pada modul
dari mendokumentasikan tugas atau mendokumentasikan hasil karya seni rupa dua dimensi. Nah, setelah kita menyelesaikan, akan muncul pertanyaan seperti bagaimana sih tingkatan kekreatifan produktif yang diperoleh. Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwasannya kekreatifan produktif itu merupakan bentuk proses kreatif dalam penciptaan karya seni rupa. Nah, kreatif ini ditujukan pada kemampuan teknis seseorang dalam menghasilkan sebuah karya. Di sini juga dapat dijelaskan bahwasanya kekreatifan seseorang atau kekreatifan dari siswa diperoleh setelah melewati pelatihan teknis, kemudian sehingga menjadikannya sebagai seseorang yang terampil, kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan sebuah karya seni yang sangat menarik. Nah, itulah yang dapat saya sajikan pada materi saya kali ini dengan mengembangkan perangkat modul yang telah saya buat untuk saya jadikan sebagai inovasi dalam pembelajaran yang saya ciptakan. Nah, di sini saya sebagai seorang pendidik dituntut untuk menjadi seorang guru yang profesional. Saya merupakan sebagai niat di hati untuk lebih maju, lebih kreatif, dan saya juga harus tertantang untuk meningkatkan dan mengembangkan keprofesian saya sehingga saya dapat memenuhi dan dapat jadi seorang guru yang profesional, sehingga saya ingin menjadi guru yang baik, yang penuh dengan era digital yang sudah maju dan berkembang. Juga saya ingin mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa nantinya pada era berikutnya. Nah, sebagai seorang guru, saya harus membiasakan diri untuk merefleksi diri agar dapat memperbaiki pembelajaran-pembelajaran saya berikutnya yang sangat berguna bagi saya sendiri. Dengan demikian, saya harus mampu menjadi seorang guru yang profesional dan melaksanakan tugas jabatan saya sebagai guru mata pelajaran seni budaya, baik secara konseptual maupun aplikatif. Nah, saya juga harus menjadi seorang guru yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru sehingga saya mencapai prestasi yang baik, memiliki keahlian sebagai seorang guru yang profesional, kemudian juga saya harus memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi kepada peserta didik saya. Saya juga harus memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, sehingga saya berjiwa besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Peserta didik saya harus menjadi siswa yang tangguh, hebat, dan bisa meneruskan perjuangan-perjuangan seorang guru nantinya. Hal berikutnya, untuk sebagai seorang guru yang profesional, saya harus menguasai materi belajar yang akan saya sampaikan dengan berbagai media dalam interaksi belajar dengan peserta didik saya. Nah, sebagai seorang guru yang sukses dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya, jika seorang guru harus selalu menanamkan diri untuk siap belajar, terus-menerus dan berkelanjutan. Saya juga harus siap untuk memperbaiki diri agar lebih baik ke depannya.
Dan menurut saya, seorang guru yang profesional itu harus memiliki 4 kompetensi yang wajib dimiliki, seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi emosional, dan kompetensi profesional. Nah, pada elemen yang keempat inilah saya harus lebih mengembangkan bakat dan menciptakan profesionalitas saya sebagai seorang guru yang kreatif, yang inovatif untuk peserta didik saya. Itulah modul yang bisa saya sajikan pada materi ini. Semoga bermanfaat bagi peserta didik dan bermanfaat bagi siapa saja untuk bisa diaplikasikan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 1 nembok mendorong-dorong aja ya keluar dari rumah jadi 30 cm gitu kan lumayan apa ini? Mana mau ya? Ya, you see. Kan Tadi itu yang deskripsi tadi kan ini kan. Dan kamu? Kak. Fakta integritas. Iya. Fakta integritas itu bang betul bukan fakta. Tapi deskripsi panjang-panjang nanti itu saya. Aku Iya. jadi fakta integritas itu download tuh diisi dulu ya baru Iya, sesuai dengan apa yang aku mau ya. Ya atau dia materi mau diisi salin pada ini bang. Atau baru dia upload ya. Cuman barang itu alun belajarnya kasih yang ada siap tuh malah ngisi. Mana siapa bang? Itu banyak yang lebih siap mas. Kamu siapkan dulu. Kabang lah bang Martin dan kamar gitu orang. Alun. Itu yang sistem tentu ala itu sekarang. Kalau dia tuh ada Kamu tahu aku dari situ macok pannya nih. Aku tak suka jadi gitu. Kita punya apa ya kak? Lenovo. Semua dapat. Kalau kami dapat yang kamu itu. Bagian itu. Oke. nah kan gue doang. Ini dulu lagi. Iya, babak Masuk kan? Oh ya aku disini makan nama mas kenal. Amalan bagus ini makan aku sama aku. Apa? Sama dia apa? Hah? Kamu nasi sama? Iya. Ini lama. Udah siap. Hah?